Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang judulnya peningkatan efektivitas pengawasan jalan tol melalui monitoring PPJT. Sebelum kami memulai presentasi ini, saya ingin perkenalkan saya Widya Nekawati selaku moderator di kelompok ini, dan teman-teman saya ada Lia Putri, Karlina, dan Yogi. Sebelum kami memulai presentasi ini, saya ingin kasih tahu kenapa alasan kami mengambil topik tentang ini, karena Badan Pengatur Jalan Tol BPJT mengembangkan sistem informasi pengawasan perjanjian pengusahaan jalan tol secara online. Dengan menggunakan monitoring PPJT berbasis web, informasi tentang jalan tol dan situasi lalu lintas dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait melalui pihak terkait termasuk petugas pengawasan seperti operator jalan tol, otoritas yang bertanggung jawab. Dan ada data-data berupa hasil evaluasi keuangan, perubahan rencana usaha, dan penyesuaian tarif tol tidak terekam secara historis sementara masa koneksi panjang. Itu alasan kami kenapa kami ingin mengambil judul ini. Saya akan memulai presentasi ini. Baik, perkenalkan, nama saya Karlina. Di sini ada 4 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, latar belakang, yaitu ketentuan PPJT terkait investasi jalan tol. Yang kedua, identifikasi masalah dan gagasan perubahan, yaitu ada identifikasi masalah melalui poin masalah dan gagasan perubahan. Yang ketiga, rencana proyek perubahan, yaitu tujuan, manfaat, dan ruang untuk perubahan. Yang keempat, implementasi proyek perubahan, yaitu prototipe aplikasi sistem monitoring PPJT berbasis web. Yang kedua, ada kendala dan strategis, penanganan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pengawasan PPJT terkait investasi jalan tol. Ketentuan PPJT terkait investasi jalan tol meliputi lingkup pengusahaan jalan tol, masa konsesi, jaminan pelaksanaan, laporan selama masa konsesi, perencanaan teknik, persetujuan, perubahan investasi akibat perubahan lingkup, pelaksanaan konstruksi atau SPNK, pengoperasian dan pemeliharaan atau pelebaran, penambal dan penyesuaian tarif tol, pengalihan hak dan pemilikan saham, dan terakhir ada pengembalian usaha jalan tol. Di sini kita lihat kondisinya. Sebagai masa konsesi panjang, yang kedua sebagai data terbentuk hard file, data tidak tersimpan dalam satu sistem. Yang terakhir ada transfer of knowledge pada mutasi pegawai belum terlaksana dengan optimal. Pelaksanaan pengusahaan jalan tol belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PPJT dan data investasi jalan tol tidak akurat. Akibatnya, penyampaian data dan kewajiban PPJT terkait investasi jalan tol terlambat serta data investasi tidak terekam secara historis. Sini sebabnya, jumlah SDM terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap jumlah ruas jalan tol yang sangat banyak. Kedua, ada pengawasan PPJT masih manual dan data investasi belum tersimpan dalam satu sistem. Selanjutnya ada BUJT belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PPJT. Setelah itu ada belum adanya early warning system yang menjamin ketepatan waktu pemenuhan kewajiban. Yang terakhir belumnya ada database pelaksanaan investasi selama masa konsesi. Saat ini manual data tersimpan historis.
perubahan dilaksanakan pada bidang investasi sekretaris BPJT, di mana gagasan timbul karena kebutuhan pemenuhan kewajiban PPJT yang tepat waktu dan sesuai jadwal serta database yang dapat dipergunakan dari sejak pendatangan PPJT sampai dengan akhir masa kini, menjadi harapan automatic data historis, monitoring berbasis web. Diagnosa rencana proyek perubahan. Kondisi awal pelaksanaan PPJT yang merupakan kewajiban BUJT seringkali terlambat dan belum terkomunikasi sepenuhnya. Hasil evaluasi penggunaan BUJT, perubahan secara usaha, dan penyesuaian tarif terdokumentasi secara historis. Perlu upaya dalam ketetapan pemenuhan kewajiban PPJT dan penyimpanan data investasi jalan tol. GAP ada 2, yaitu tidak ada sistem pengingat pemenuhan kewajiban PPJT. 2. Data investasi tidak lengkap dan tidak ada sistem penyimpanan data investasi selama masa koneksi. Produk inovasi ini ada 2, yaitu pertama, early warning system. 2. Database pelaksanaan investasi jalan tol. Inovasi monitoring PPJT berbasis web. Kondisinya yang diharapkan ada 2, yaitu pelaksanaan PPJT sesuai tepat waktu, sesuai prosedur dan dokumentasinya seluruhnya secara historis sampai akhir konsensi. 2. Hasil evaluasi keuangan perubahan rencana usaha dan penyesuaian tarif terdokumentasi secara historis sampai akhir masa konsensi. Di sini ada beberapa tujuan, manfaat, dan ruang lingkup perubahan. Tujuan ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu tersusunnya rancangan monitoring PPJT berbasis web. Jangka menengah, terbangunnya sistem monitoring PPJT berbasis web. Dan jangka panjang ada 2, yaitu pemenuhan kewajiban PPJT tepat waktu dengan adanya early warning system ini. 2. Dokumentasi data historis tersimpan dalam database. Manfaatnya ada internal dan eksternal. Internal ada 3, yaitu memiliki acuan monitoring PPJT berbasis web. 2. Memiliki sistem pengingat terkait pemenuhan PPJT. 3. Memiliki dokumentasi data investasi jalan tol selama masa konsensi dalam satu sistem ini. Eksternal ada 3, yaitu BUJT mempunyai acuan dalam pemenuhan kewajiban PPJT. 2. BUJT dapat memenuhi kewajiban PPJT tepat waktu. Dan 3. Sistem monitoring dapat digunakan sebagai media informasi. Ruang lingkup ada 2, yaitu fokus dan lokus. Bedanya, fokus pengawasan pelaksanaan investasi pada semua ruas jalan tol yang memiliki PPJT. Lokus proyek perubahan dilakukan pada bidang investasi sekretariat BPJT. Oke, kita search aja untuk monitoring BPJT. Untuk monitoring BPJT ini tampilan awalnya seperti ini, terdapat BAF dan ruas jalan. Dan di sini daftar ruas jalannya terdapat nama, panjang, BUTJ, dan provinsi, dan sebutannya. Untuk daerah DKI Jakarta terdapat Cawang, Tanjung Priuk, Ancol Timur, Jembatan 3 Pluit. Dan untuk luar DKI Jakarta pun masih bisa kita search juga. Misal di sini untuk daerah Solo. Untuk daerah Solo seperti Solo, Mentangi, Ngawi, Semarang, Solo. Kita di sini contohnya ada Solo, Mentangi, Ngawi. Monitoring jalan tol ini terdapat status, nomor, tanggal, lingkup penjamin, dan amandemennya. Dan di sini monitoring jalan tol ini terdapat prakonstitusi. Untuk prakonstitusi ini terdapat status, tanggal, nomor BG, dan tanggal BG, bank, nilai penjaminan, masa berlakunya. Selanjutnya, dari prakonstitusi itu terdapat status lagi, nomor, tanggal, lingkup penjamin, dan amandemen. Selanjutnya ada
Masa operasi. Untuk masa operasi ini terdapat status, nomor, tanggal, dan lingkup penjamin. Dan amandemennya untuk Solo Mantangi Ngawi. Di sini saya akan membacakan kendala dan strategi. Kendala: tidak lengkapnya data pengusahaan di lingkungan internal, keterbatasan personil, masalah pada server. Strategi: permintaan data kepada BUCT atau stakeholders lainnya. Optimalisasi personil yang ada dengan pembagian tugas yang jelas, atau tim kerja pengumpulan data dan tim kerja sistem informasi, dan koordinasi intensif dengan Pusdatin. Kesimpulan: dari hasil komunikasi yang dilakukan selama laboratorium kepemimpinan, semua stakeholders mendukung terlaksananya proyek perubahan. Stakeholders yang terdampak adanya proyek perubahan, misalnya BUJT, menyatakan monitoring PPJT berbasis web diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pengusahaan jalan tol. Rekomendasi: diperlukan komunikasi yang intensif lebih lanjut dengan stakeholders dalam penyempurnaan terhadap monitoring PPJT berbasis web, sehingga dapat bermanfaat secara optimal bagi stakeholders. Kelebihan proyek perubahan sangat ditentukan pada tahap jangka panjang, sehingga tujuan akhir dari proyek perubahan ini dapat dicapai. Itu saja hasil presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan. Kami minta maaf. Kami tutup presentasi ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah.